الحمد لله الذي وما كنا لنهتدي لولا ونعوذ بالله من شرورنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وبعد معاشر muslimin rahimani wa rahmatullah, jamaah para bapak dan saudara jamaah mujahidin dan para pendengar pemirsa siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Kita teruskan kajian ini setelah kita menyelesaikan tentang kesesatan akidah kaum musyrikin dan harapnya hewan-hewan yang mereka dari ayat 119 sampai dengan ayat 121. Setelah selesai semuanya, kita akan memahami terjemahan tiap-tiap kata daripadanya. Sekarang mari kita lanjutkan ayat 122 sampai dengan ayat 123 yang temanya adalah perumpamaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, yaitu firman Allah awamaka kaina nanti di dalam surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 102 halaman 163. Sebelum kita pahami makna setiap kalimat yang ada pada ayat-ayat ini, kita tilawah berdoa mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan pahala dan pastinya akan bacaan-bacaan firman Allah. Mari kita baca, kita simak ayat 122 dan ayat 123. Mudah-mudahan buat ayat ini selesai kita jelaskan pada materi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana maitan wa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 116 sampai dengan ayat 121, kalau kita perhatikan kesimpulannya, sebagian besar umat Islam, sebagian besar umat yang bukan Islam menyesatkan manusia dari jalan Allah karena mengikuti hawa nafsu atau dugaan-dugaan mereka. Yang kedua, orang-orang mukmin dibolehkan memakan daging hewan sembelihan yang orang mukmin dibolehkan memakan daging hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Orang mukmin itu dilarang makan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Allah memerintahkan untuk meninggalkan segala macam dosa, dosa besar atau dosa kecil, baik yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Yang terakhir, mengikuti kehendak orang musyrikin dapat menjerumuskan manusia kepada lembah kemusyrikan juga. Para jamaah yang terhormat, memang akidah kaum muslimin itu harus bersih kalau ingin imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah kalau dicampuri dengan kepercayaan tradisi yang bertentangan dengan keyakinan yang benar dari Allah, maka kalau diikuti orangnya menjadi orang musyrik juga. Para jamaah yang terhormat, oleh karena itu kita perlu mengetahui itu termasuk mencari ilmu. Karena kita bisa tahu mana iman yang bersih dan mana hal-hal yang mengotori iman yang bersih itu. Mari kita lanjutkan. Sekarang perumpamaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Di sini ada kata-kata yang sulit, Pak, kalau tidak dibantu oleh tafsir. Kita terjemahkan dulu karena akan mengambil pengertian Al-Quran sebenarnya. Itu ada kadang-kadang langsung melalui bahasa Al-Quran itu, dan ada kalanya karena Quran itu sering menggunakan kata-kata majazi atau kata-kata yang sindiran. Ini kita perlu penjelasan tafsir. Sebaik-baik dan sebenar-benar tafsir adalah dari Nabi Muhammad SAW, dan semua para sahabat mengikuti tafsir yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mari kita baca terjemahannya dulu. Awaman, ada tiga kata, Pak, atau dalam istilah bahasa Arab 3 kalimat. A, wa, dan man.
Apakah? Wa dan man orang yang. Ini kalau diterjemahkan jadi satu, apakah orang-orang yang. Wanya itu tidak diterjemahkan. Kenapa? Ada sebelumnya dan ada sesudahnya, itu disambung dengan huruf ataf yaitu wa. Karena ada pernah. Maitan itu artinya bangkai atau mati. Maut, al-mautu. Tapi apa yang dimaksud? Apa orang-orang yang mati yang rohnya dicabut oleh Allah itu? Nah, ini perlu tafsir. Apakah orang-orang yang pernah mati? Nah, pernah mati itu berarti hidup sesudah mati. Hidupnya itu kapan? Nah, ini ada kata-kata perumpamaan. Disinilah Al-Quran itu mempunyai keindahan. Ada kata-kata tasbih, yaitu keserupaan satu terhadap yang lain. Nah, siapa yang diserupakan dengan orang mati ini? Awaman kana maita. Apakah orang-orang yang sudah mati? Wa ahyainahu, kemudian kami menghidupkannya. Nah, padahal keterangan yang sudah banyak kita terima, manusia kalau sudah meninggal dunia dihidupkan oleh Allah nanti namanya hari ba'ats, hari bangkit. Nah, ini kok ada kejadian orang yang sudah pernah mati lalu kami hidupkan. Nah, ini memang pernah terjadi di zaman dahulu, yaitu Ashabul Kahfi. Itu orang mengatakan mati, ditidurkan di dalam sebuah gua 309 tahun. Satu. Yang kedua, ada di zaman Nabi Isa, ini orang yang sudah mati kemudian dihidupkan kembali oleh Allah melalui tindakan Nabi Isa karena mukjizat. Yang ketiga, contoh daripada orang-orang Bani Israel yang masih di Mesir, yang dipelopori oleh Yusuf, Nabi Yusuf, dari Kanaan, Palestina, kan pindah ke Mesir. Nah, karena ada imigran dari Palestina ke Mesir antara Nabi Yusuf sampai dengan Nabi Musa, orang-orang yang tinggal di Mesir itu kurang lebih sudah hampir melebihi 300.000. Nah, di sana terjadi ada pembunuhan. Menurut peraturan Qibtiyah, peraturan yang diatur dibuat oleh Fir'aun, di sebuah lingkungan itu kalau ada orang mati lalu tidak diketahui siapa pembunuhnya, balasannya semua orang laki-laki di lingkungan itu harus dibunuh semua. Nah, pada waktu itu Nabi Musa sudah mulai bergerak di bidang dakwah. Ya. Lalu orang-orang laki-laki yang ada di lingkungan itu sangat takut, Pak. Kalau tidak diketahui siapa pembunuhnya, mereka dibunuh semua sebagai hukuman yang berlaku di waktu itu. Lalu minta tolong kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, kalau kamu ingin mengetahui siapa pembunuhnya, kamu diperintahkan oleh Allah menyembelih seekor sapi. Ini orang yang meninggal itu belum dikubur, Pak. Kamu disuruh menyembelih sapi, dan sapi itu nanti kamu harus mencari seekor sapi yang bisa disembelih.
setelah menemukan seekor sapi dengan kesulitan macam-macam karena perbuatan mereka, setelah sapi itu disembelih, wa iz qataltum nafsan fatartum fiha, di dalam surat Al-Baqarah, ketika kamu membunuh, ini akan bisa mengetahui siapa pembunuh itu. Sapi itu boleh dimakan dagingnya kecuali ekornya. Lalu ekornya diambil oleh Nabi Musa. Lalu ekor ini dipukulkan kepada orang yang meninggal, lalu hidup. Nah, ini terjadi sudah pernah mati, dihidupkan kembali oleh Allah secara realita. Ini. Setelah diketahui, lalu orang yang terbunuh itu hidup kembali, mengetahui, aku dibunuh oleh keponakan saya karena ia menginginkan hartaku. Habis itu mati lagi. Itu kejadiannya di surat Al-Baqarah itu sudah saya terangkan. Nah, ini bukan orang yang mati kemudian dihidupkan oleh Allah. Nanti kita baca tafsir supaya tahu kata-kata mayita ini. Dengan ringkas, mayita yaitu orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah. Hatinya mati. Itu diumpamakan seperti orang mati. Lalu orang yang belum menerima petunjuk Allah, lalu diberi petunjuk oleh Allah, lalu mau terima, inilah yang dikatakan waja'alna lahu nura wa ahyainahu, maka kami hidupkan dia, waja'alnahu, dan kami jadikan lahu baginya nuro, cahaya yang terang. Nah, ini artinya orang-orang yang belum pernah menerima petunjuk itu dalam keadaan kegelapan, diumpamakan seperti orang mati. Nah, orang mati ini kemudian dihidupkan oleh Allah, lalu mau menerima petunjuk-petunjuk Allah, maka dia menjadi hidup dengan melihat dan mengetahui keadaan sekelilingnya. Wa ja'alnahu lahu nura yamshi bihi finnas. Kami jadikan baginya cahaya terang. Nah, cahaya itu apa? Bukan cahaya matahari, Pak. Cahaya iman. Ini. Yamshi, sehingga ia bisa berjalan. Bihi, dengan petunjuk itu, dengan cahaya itu, finnas, di tengah-tengah manusia. Manusia itu kalau banyak namanya masyarakat, Pak. Jadi orang yang mati kemudian dihidupkan oleh Allah. Orang yang mati bukan mati karena rohnya diambil oleh Allah. Orang yang mati dari petunjuk. Jadi orang yang tidak menerima petunjuk Allah itu seperti orang mati, Pak. Ini. Lalu dia dihidupkan oleh Allah, diberi petunjuk yang namanya nur, ya, cahaya. Setelah ada cahaya, ia bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat. Loh, apa orang-orang yang tidak menerima petunjuk Allah itu tidak bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat? Secara realita bisa, Pak. Tapi hidupnya nabrak yang salah dengan nabrak yang benar. Orang yang bercahaya itu kan mestinya tidak mau menabrak yang salah, mesti mengikuti yang benar. Jadi orang kafir itu hidup di tengah-tengah manusia. Kadang-kadang hidupnya modern, tapi ia akan berjalan menuju yang salah atau yang benar. Kalau menuju yang salah untung, kalau menuju yang benar untung. Tetapi kalau menuju yang salah, celaka dia. Ini maksud ringkasnya. Kaman masaluhu, kaman seperti orang yang masaluhu yang serupa dengan dia fil zulumat. Jadi ketika ia belum mau menerima petunjuk seperti orang mati, lalu
ia berada di dalam kegelapan. Memang orang mati dalam alam kubur itu gelap, Pak. Kecuali orang yang mati membawa iman dan membawa amal soleh, itu di alam kuburnya lapang dan terang. Nah, ini kita tidak bicara itu, Pak. Itu karena di alam barzakh. Orang yang tidak mau menerima petunjuk itu diumpamakan seperti orang-orang yang ada dalam kegelapan. Kegelapan di sini maksudnya tidak tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Ini. Sebab hidup itu harus peraturan, ada peraturan, Pak. Ini yang benar, ini yang salah. Ini disuruh, ini dilarang. Hidup harus menghadapi begitu, Pak. Karena apa? Kalau hidup itu tidak pakai peraturan, satu ketika diumpamakan seperti binatang. Binatang itu tidak merasa gelap, Pak, karena tidak diberi akal oleh Allah. Tapi hidupnya akan seludur gitu. Ini ada rumput, ini ada tanaman, dimakan, tidak peduli milik siapa itu. Itu namanya gelap. Tidak tahu apa yang dimakan itu milik siapa, dan tidak tahu apa yang mestinya ia makan. Yang penting masuk perut. Barangkali orang-orang yang tidak menerima petunjuk Allah itu begitu, Pak. Hidupnya akan nabrak yang halal, nabrak yang haram. Atau dalam istilah bahasa Jawa, bal kedual bah. Saya sendiri tidak tahu Pak artinya bal kedual bah. Bal itu apa? Kedual itu apa? Bah itu apa? Ya, kata orang-orang yang mengerti bahasa Jawa, ini orang yang memakan segala yang dapat dimakan. Tidak peduli ini milik siapa, tidak peduli ini halal, tidak peduli ini haram. Itu namanya bal kedual bah. Ada yang mengartikan tembok-tembok diumpal halal. Maksud tembok diumpal, Pak. Tembok itu kan dari semen, pasir, bata, kan gitu. Nah, bahan-bahan itu tidak hak. Mestinya tembok ini habis 1 juta. Tapi dibuat habis tidak sampai 1 juta. Dilaporkan 1 juta. Nah, kekurangan ini kemana? Yaitu dimasukkan ke dalam saku, uang tidak bisa dimakan, tapi digunakan untuk membeli barang-barang, uang dari mempak-up bangunan-bangunan seperti itu contoh, Pak. Ini disuruh membuat bangunan ini, mestinya cuma habis 50 juta, tapi dilaporkan 75 juta. Nah, sekarang kan ada banyak begitu itu. Korupsi sekarang mulai dibongkar itu. Yang 25 juta itu bal kedual bah. Tidak tahu kalau itu haram. Ini. Nah, hal-hal seperti itu tidak mungkin berlaku kepada orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu mendapatkan petunjuk hadza halalun wa hadza haramun. Yang halal dimakan, tapi juga tidak dihabiskan. Yang haram dijauhi sama sekali. Ini termasuk perbuatan dan ucapan. Makanan, perbuatan, dan ucapan itu ada yang dilarang, ada yang diperintah. Ini kalau tidak tahu digebiahu ya. Ngomong ya seenaknya, berbuat ya seenaknya, makan ya seenaknya. Di sini. Laisa fi kharijin minha. Selama orang itu tidak mau menerima petunjuk Allah, jadi maita. Lalu dia tidak bisa keluar daripada kegelapan. Kenapa? Orang yang gelap bagaimanapun tidak bisa melihat apa-apa, Pak. Coba andai kata nanti hujan, lampu padam, cahaya bintang tertutup oleh mendung, hitam. Lalu tidak tahu apa yang ada di muka, apalagi yang di belakang. Seperti itu hidupnya orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah. Laisa bi kharijin minha. Ia tidak bisa keluar.
Kharij itu orang yang keluar. Jadi orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah, yang diibaratkan seperti orang mati itu seperti orang yang tidak bisa keluar minha, daripada kegelapan. Kadzalika, seperti itulah. Zalika, yaitu perumpamaan orang-orang yang asalnya tidak tahu petunjuk, lalu mau menerima petunjuk. Itu namanya orang yang dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya, lalu bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Tetapi kalau orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah, ia selalu berada di dalam kegelapan, zulumat. Dan karena tidak ada petunjuk, tidak ada obor, tidak ada penyuluh, laisa bi kharij minha, ia menjadi orang yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Seperti itulah zuyyina. Zuyyina itu arti kata artinya dihiasi, Pak. Tapi di sini artinya dijadikan memandang baik. Jadi gelap itu dipandang baik, haram itu dipandang baik, batil itu dipandang baik, larangan Allah itu dipandang baik. Ini bagi siapa? Lil kafirin. Nah, di sini ketemu orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah itu seperti orang-orang kafir. Ini maka ya'malun, ia memandang baik apa yang mereka pernah ya'malun, mereka lakukan. Jadi orang kafir itu apa yang mereka lakukan dipandang baik semua. Kegelapan di sini bukan matanya yang gelap, Pak. Tapi aturan hidup itu tidak mengenal apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang dimurkai oleh Allah. Itu namanya orang kafir. Tetapi kalau orang yang beriman, ia akan bisa memilah-milah. Ini diizinkan oleh Allah, ini dilarang oleh Allah. Nah, seperti Allah menghalalkan binatang ternak buat manusia. Untuk mendapatkannya boleh dengan berburu, Pak. Kalau binatang itu belum ada yang milikinya, boleh berternak. Tapi kemudian tidak boleh dimakan begitu saja. Semua binatang darat yang halal, yang diperoleh dengan yang halal, mau makan harus disembelih. Kalau binatang itu mati, ya tidak makan maitatan. Di antara maitatan ini mati bukan karena disembelih dengan menyebut nama Allah, itu dilarang. Maka orang yang beriman mengetahui ini bangkai, ini binatang sembelihan, yang sembelihan dengan menyebut nama Allah dimakan, yang maita, yang binatang yang disembelih oleh orang-orang musyrik yang dimakan. Itu namanya orang yang melihat, bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan petunjuk. Nah, ini para jamaah yang terhormat, aturan berjalan di lalu lintas ini kan ada rambu-rambu. Ini orang yang tidak tahu rambu-rambu itu, ini tanda berjalan kaki, ini berjalan pelan-pelan, ini boleh terus, ini tidak boleh belok, ini hanya boleh belok ke kanan saja. Nah, ini orang kalau tidak tahu kan nabrak aja. Nah, polisi kalau ada orang begitu itu dianggap orang salah. Karena apa? Tidak tahu peraturan lalu lintas. Kemudian di hadapan polisi ya berkata, aku tidak tahu, Pak. Sudah bisa, kalau undang-undang itu sudah dipublikasikan, manusia harus tahu. Dari mana harus tahu? Ya dari belajar. Ini kita kan tahu kan, kita ketahui karena belajar. Ini tandanya kalau ada trompet itu, Pak, ya. Ini kan tandanya larangan. Mobil tidak boleh membunyikan klakson kan. Ini. Kemudian ada belokan putih ke arah kanan, ke arah kiri. Maka ini harus ke arah kiri. Jangan terus atau ke arah sana. Karena ini jadi petunjuk. Lampu merah harus berhenti. Lampu kuning
mulai berjalan menuju lampu hijau atau lampu kuning menuju lampu merah. Siap-siap, harus pelan-pelan. Nah, ini semuanya rambu-rambu. Di dalam istilah salah satu kitab, bahwa Islam itu membuat al-ma'lam fit thariq, rambu-rambu di jalan. Di hidup itu kan melalui jalan. Ya, jalan itu tidak hanya jalan yang lurus saja. Kita berjalan hidup itu menuju kemana? Kalau bekerja itu dengan cara apa? Itu namanya berjalan. Ini harus ada aturan-aturan. Yang tidak mau peraturan sama dengan orang mati. Kenapa disamakan orang mati? Karena ia nabrak sana, nabrak sini. Nah, ibarat di lalu lintas, kalau ia tidak tahu rambu-rambu lalu lintas, lalu nabrak, ya kan mati itu. Akibatnya paling tidak sakit. Di sini. Ini ayat 122. Mari kita terjemahkan sekali lagi. Waktu masih banyak. Awamang kana maitan. Apakah orang yang dia pernah mati, artinya pernah hidup tidak mengikuti petunjuk, artinya tidak petunjuk. Sudah begini, apakah orang yang pernah kafir itu, kemudian fa'akhyainahu, kami beri kesadaran, kami hidupkan, artinya kami beri kesadaran. Waja'alna, dan kami jadikan lahu baginya nuro, cahaya yang terang. Nah, cahaya yang terang itu adalah petunjuk-petunjuk dalam Islam. Islam itu kan terdiri dari akidah, keyakinan, keimanan, dan terjadi ibadah, pengabdian kepada pencipta, dan akhlak mulia, perilaku yang berlaku sesama hidup ini. Nah, itu termasuk orang yang hidup betul. Yamshi, setelah diberi cahaya, ia mampu berjalan bihi, dengan cahaya itu, finnasi, di tengah-tengah masyarakat. Ini. Kamam masaluhu, adapun orang yang mayita tadi itu, kalau tidak menerima petunjuk, artinya ia tidak tahu karena tidak ada yang beritahu, atau ia ada yang beritahu tapi tidak mau tahu. Ini serupa sama dengan dia orang yang berada di dalam kegelapan, izzulumat, laisa bi kharijin minha. Orang yang dalam kegelapan itu karena tidak ada cahaya, maka ia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Nah, orang kalau tidak bisa keluar dari kegelapan, mau kemana, Pak? Mau menuju kemana? Ila ainal mafar, fa aina tadhhabun, kemana mau pergi? Ini. Kadzalika, seperti itulah dijadikan pandangan yang baik bagi orang-orang kafir apa yang mereka lakukan. Jadi mereka berjalan di tengah-tengah kegelapan hidayah, kegelapan petunjuk, itu mereka memandang baik. Walaupun nobruk tembok, walaupun menobruk barang yang haram, itu dianggap baik. Ini, menang judi dianggap baik. Tetapi larangan berjudi itu ada. Jadi orang kalau mendapatkan kemenangan judi, itu kan menganggap baik. Tapi sebetulnya dilarang. Sehingga ia berbuat judi dan menang. Nah, inilah tentang perumpamaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Kembali kepada halaman 163, terjemahnya Pak. Nomor 122, yang hitam itu. Apakah orang-orang yang sudah mati, kemudian kami menghidupkannya, dan kami jadikan cahaya yang terang untuknya, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Kalau tidak mau menerima nur, hidayah, serupa dengan orang-orang yang keadaannya berada dalam kegelapan.
yang tidak dapat keluar daripadanya. Jadi orang itu kalau diberi petunjuk lalu tidak mau, itu seperti orang yang ada dalam kegelapan yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Demikianlah bagi orang kafir dijadikan memandang baik apa yang telah mereka lakukan. Jadi orang yang kafir itu mencuri dipandang baik, berjudi dipandang baik, berzina dipandang baik. Karena apa? Tidak ngerti, itu larangan Allah. Ini. Jadi apa yang ia peroleh, tidak peduli halal, tidak peduli haram, itu dianggap baik. Lah orang yang begitu itu seperti maita, orang yang mati. Mati dalam hal tidak tahu petunjuk. Bukan mati karena rohnya diambil oleh Allah. Wah, begini Pak, pertemuan dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu sastra, bahasa. Bahasa itu dihadapkan orang-orang yang umum, dihadapkan orang-orang yang intelek. Ini. Karena itu ada penyerupaan yang namanya tasbih. Ini. Ayat berikutnya. Wa kadzalika, dan seperti itulah ja'alna, kami telah menjadikan fi kulli qaryatin, di setiap qarya itu artinya desa, Pak. Di sini artinya desa kecil atau desa besar, sehingga banyak diartikan negeri. Dan seperti itulah kami jadikan di tiap-tiap negeri akabiro, pembesar-pembesar, mujrimiha, terdiri dari orang-orang yang berdosa jahat. Jadi kalau kami jadikan orang-orang tidak mau menerima petunjuk itu seperti suatu negeri yang dipimpin oleh pembesar-pembesar kriminal. Pembesar-pembesar yang jahat. Pak, sekarang lihat di surat-surat kabar di media negara kita sekarang ini apa? Namanya banyak koruptor. Kenapa koruptor kok tidak jadi tinggi? Karena yang melindungi itu sendiri koruptor. Ini disebut akabiro mujrimiha. Di tiap-tiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang jahat. Nah, sekarang ini realitanya orang-orang yang jahat itu pencuri, koruptor, dan karena mereka itu orangnya pintar tapi korupsi, banyak jalan untuk mendapatkannya. Dan kalau diadili, dia menyewa pembela. Kadang-kadang dibebaskan. Ini seperti siapa itu? Orang pajak yang pada banyak korupsi katanya itu kan oleh pertanakan kan dihukum bebas. Padahal korupsi kok dihukum bebas. Sekarang diungkap kembali. Ya, diselidiki. Ternyata orang-orang ini mengajak orang-orang lain jahat seperti dia. Tak kasih uang sekian, tak suap sekian. Sehingga ini mau mengadili, bagaimana mau dia disuap? Yang mengadili ini disuap. Ini yamkuru agar mereka mengadakan tipu daya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan cahaya itu artinya ajaran untuk aturan-aturan hidup, lalu tidak mau menerima, dan kebetulan ini orangnya banyak berada di suatu lokasi yang namanya Korea. Itu kalau orang-orang itu tidak mau menerima petunjuk Allah, kalau dijadikan pemimpin, ya pemimpin akabiro mujrimiha, pembesar, penggede, penguasa, terdiri dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak dosa. Liyamkuru, akabir tadi, pembesar tadi itu, mereka mengadakan tipu daya, makar. Kita kan tahu bahasa makar ya. Makar itu diantaranya kalau ini artinya melawan penguasa,
Ini fiha di dalamnya. Fiha itu kembali kepada Korea tadi, Pak. Wa ma yamkuruna, tidaklah mereka menipu, tidaklah mereka memperdaya illa bi anfusihim, kecuali menipu diri mereka sendiri. Wa ma hum yash'urun, sedangkan mereka itu tidak merasa. Jadi mereka itu kalau jahat, menipu orang banyak, itu dikiranya untung, tapi sebenarnya itu akan berakibat kepada diri mereka sendiri, tapi tidak merasa. Coba koruptor itu ketika melakukan korupsi kan tidak merasa, Pak. Setelah ini diketahui oleh penegak hukum, baru terasa. Tetapi ketika ia masih belum diadili, ia merasa senang. Tapi akibatnya, jamaah teman, walaupun pencuri, koruptor tidak diketahui oleh penegak hukum, hidupnya juga termasuk menderita, Pak. Siapa yang bikin menderita? Di samping ia sendiri bingung, Allah Subhanahu wa taala yang menutup hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Ya, di dalam awal-awal surat Al-Baqarah kan ada itu. Fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Ada itu. Jadi mereka itu ingin menipu karena apa? Hatinya sakit. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Itu diantaranya orang kafir munafik. Ya, orang kafir munafik itu kan malah tahu tapi jarak. Ini tahu kalau haram tapi diterjang. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, inilah salah satu biasa petunjuk Allah yang pakai perumpamaan. Mari kita perhatikan tafsir sedikit ayat 122 tadi, yaitu dalam rangka membedakan antara kaum mukminin dan kaum kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dalam bentuk pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah orang-orang yang mati hatinya itu karena tidak mau seperti yang tujuh, Pak. Orang yang mati hatinya karena kekafiran, karena kebodohan, kemudian kami sadarkan, kami hidupkan, karena kami hidupkan dia dengan keimanan. Artinya kami sadarkan dengan menerima keimanan, maka kami berikan pula kepadanya petunjuk. Nah, petunjuk ini cahaya dengan Al-Quranul Karim. Jadi nur tadi itu petunjuk yang berasal dari Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah firman Allah, disampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada umat, mau terima. Itu berarti lalu dia punya cahaya tadi itu. Dengan cahaya itu ia berjalan di tengah-tengah manusia dengan teratur. Ini. Ia sendiri merasa takut keluar dari gua keselamatan. Jadi orang yang kegelapan itu mau melangkah takut, Pak. Seperti orang dalam gua kegelapan. Tapi dianggap luar itu gelap juga. Karena mereka menganggap bahwa di luar itu tidak ada cahaya. Maka ia tidak berani keluar dari gua. Ia tetap di dalam gua, di dalam kegelapan yang dikatakan tadi, walaisa bi kharijin minha. Ia tidak bisa keluar daripadanya. Ini ayat 122. Ayat 123 ini menerangkan bahwa kalau masyarakat itu sudah maita, artinya tidak mau menerima petunjuk dari Allah, maka mereka akan dipimpin oleh pembesar-pembesar yang mujrimiha, penggede-penggede, penguasa-penguasa yang jahat. Nah, kalau penguasa itu jahat,
selalu menipu orang-orang yang di bawahnya. Padahal tipuan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan tidaklah mereka itu menipu orang banyak, melainkan menipu dirinya sendiri, hanya tidak merasa. Gini. Terakhir mari kita simpulkan, Pak. Kurang 2 menit ya. Kesimpulannya, satu, Allah Subhanahu wa taala mengadakan perumpamaan untuk menjadi bahan pemikiran yang mendalam bagi manusia yang berakal. Jadi beragama itu perlu berakal. Ad-dinu yaitu sa'ikun lidzawil uqulis salimah. Agama itu adalah untuk membimbing orang-orang yang berakal. Nah, orang yang berakal tidak mau dibimbing sama dengan orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Nah, orang tidak berakal itu apa namanya, Pak? Gendeng, gendeng, edan. Yang kedua, orang-orang yang beriman yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, Nur tadi, yang menerangi jalan-jalan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Tidak sama dengan orang-orang kafir yang berjalan di tengah-tengah kegelapan. Sehingga ia selalu sulit daripada mencari penerangan. Ia selalu dalam gua. Ia bersembunyi di gua kan gelap. Dia anggapnya di luar itu gelap, sehingga ia tidak berani keluar. Yang ketiga, orang-orang kafir memandang baik perbuatan yang buruk karena selalu mendapatkan bisikan-bisikan dari setan. Korupsi terus kan, gak kira gunanya. Kenapa? Mereka itu kena suap semuanya, katanya gitu ya. Yang terakhir, telah menjadi sunnatullah. Sunnatullah itu adalah peraturan Allah, Pak. Bahwa pembesar-pembesar suatu negeri yang hidupnya menentang agama dan peri kemanusiaan, pasti akhirnya mereka akan binasa. Nah, tidak mampu menghadapi bencana-bencana alam. Kenapa? Ia sibuk mengurus kemewahan dirinya sendiri. Nah, para jamaah yang terhormat, 2 ayat tapi artinya panjang sekali, pengertiannya panjang sekali, karena ini menjadi penerangan bagi manusia-manusia yang pinter tapi tidak mau menerima petunjuk Allah. Ini, insya Allah ayat 124 yang akan datang sampai dengan ayat 136, 126 itu akan menerangkan pembangkangan kaum musyrikin dan sunnatullah terhadap hambanya apa yang harus berlaku. Memang petunjuk Allah itu luas, Pak. Dan karena luasnya kita tidak bisa mengerti dalam sekali pengajian. Mesti harus beberapa kali karena Al-Quran itu sekian banyak. Mudah-mudahan dengan 2 ayat ini kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, nura yamshi fihi fitnar. Mendapatkan petunjuk yang terang sehingga berjalan di tengah-tengah manusia itu penuh dengan kedamaian karena aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah itu mensejahterakan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Mari kita akhiri kajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.